Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru Hebat SDN Dekat Wetan. Pada pagi hari ini mohon izin ya, saya mau diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini guna mengikuti kegiatan diseminasi ini. Saya juga mohon izin ya Bapak Ibu Guru, bukan bermaksud untuk menggurui atau apa, tapi saya hanya ingin berbagi ilmu kepada kita semua demi kemajuan anak didik kita. Bapak Ibu tentunya sudah bertahun-tahun mengajar, mendampingi murid-murid tumbuh dan berkembang, menyadari bahwa budaya positif di sekolah sangat penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Dalam membangun budaya positif tersebut, kita akan meninjau lebih dalam tentang strategi menumbuhkan lingkungan yang positif. Kita akan melakukan refleksi atas penerapan disiplin yang dilakukan selama ini di lingkungan sekolah. Bapak Ibu, tentunya kita di sekolah ini sudah punya kegiatan-kegiatan pembiasaan yang mana tujuannya adalah menciptakan karakter yang baik bagi anak-anak kita, menciptakan budaya yang positif bagi anak-anak kita. Tentunya kita sudah tahu kekurangan dari sekolah kita, kelebihan dari sekolah kita. Semoga dengan pengalaman seperti itu kita bisa membuat sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu guru semuanya, di sini yang akan saya bahas yaitu yang pertama disiplin positif, nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 kontrol posisi guru, dan segitiga restitusi. Untuk yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab tentang apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Kita semua Bapak Ibu Guru selalu mengajarkan ke anak-anak untuk disiplin waktu, disiplin dalam mengumpulkan tugas. Salah satu contohnya kita melaksanakan kegiatan upacara bendera itu juga untuk melatih anak-anak disiplin. Dan ini sebisa mungkin kita membuat anak-anak terbiasa disiplin itu dengan kemauannya sendiri, bukan karena hukuman atau dengan reward. Nah, selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini saya memberikan tiga contoh nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, yaitu kita sudah ketahui ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Kemudian menurut IPO Primary Years Program itu ada beberapa nilai kebajikan, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada lagi yang keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Untuk nilai-nilai kebajikan ini kita sesuai tadi pengertiannya itu berdasarkan kesepakatan. Jadi kita sekolah kita itu mau kita arahkan kemana? Kita mau ambil nilai kebajikan yang mana? Apakah yang profil pelajar Pancasila misalkan ya? Kita ambil yang nilai profil pelajar Pancasila. Jadi ke 6 dimensi itu harus kita implementasikan dalam kegiatan pembelajaran. Juga kita masukkan dalam kebiasaan-kebiasaan yang mana tujuan akhir kita adalah menciptakan siswa yang memiliki karakter-karakter tersebut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka
agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Oke, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap orang itu memiliki kebutuhan dasar yang mana yang harus dipenuhi. Jika tidak terpenuhi itu maka akan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan. Satu contoh, mungkin kita melihat anak didik kita si A itu di kelas suka ganggu temannya, suka jahil sama temannya, suka membuat keributan. Nah, bisa jadi anak itu kebutuhannya tentang ingin diperhatikan sama temannya itu tidak terpenuhi, makanya dia mencari pelampiasan seperti itu untuk diperhatikan oleh temannya. Nah, selanjutnya ada beberapa kebutuhan dasar, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup itu merupakan kebutuhan pokok manusia, yaitu sandang atau pakaian, pangan atau makanan, dan yang terakhir adalah papan atau tempat tinggal yang layak. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini setiap orang juga semuanya butuh, ingin disayang, ingin diterima dalam kelompoknya, ingin disayang keluarganya, ingin diterima di keluarganya, di teman-temannya juga. Nah, makanya mengapa kok ada anak itu yang suka jahil, suka usil? Kadang itu tujuannya cuma satu, ingin diperhatikan. Mungkin di rumah itu kurang kasih sayang dari orang tuanya, ditinggal kerja atau kerja di luar kota sehingga ikut neneknya. Untuk mendapatkan perhatian itu dia ganggu temannya, suka jalan sama temannya biar diperhatikan sama gurunya, seperti itu. Untuk yang kebutuhan dasar yang ketiga yaitu penguasaan. Di sini penguasaan itu jadi kebutuhan dasar ingin diakui, mungkin ingin diakui prestasinya, ingin ingin dihargai, seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat yaitu kebebasan. Kebebasan mereka berekspresi, kebebasan kita dalam menentukan pilihan. Oh, aku tuh sukanya pelajaran, kalau murid-murid ya sukanya pelajaran matematika, aku nggak bisa bahasa Indonesia. Nah, dia sebisa mungkin menunjukkan bahwa pilihanku inilah pelajaran ini. Sama seperti kita waktu ingin bekerja, saya ingin bekerja seperti ini. Jadi kebebasan itu merupakan kebutuhan dasar semua orang yang harus terpenuhi. Yang terakhir yaitu kebutuhan kesenangan. Tentu saja tidak hanya apalagi kita guru ya, guru pun butuh kesenangan. Kita stres di sekolah, ngajar anak-anak, ada yang nakal, ada yang gini, ada yang itu. Tetap kesenangan itu butuh hiburan, sebuah hiburan. Anak-anak juga seperti itu, semuanya juga seperti itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, 5 kebutuhan dasar manusia ini memang harus dipenuhi. Karena apa? Kalau tidak dipenuhi, maka akan cenderung membuat seseorang itu berperilaku menyimpang, tidak pada batasnya. Tujuannya satu itu, ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Kalau dari luar ini berarti pengaruhnya dari orang lain atau lingkungan. Dari dalam itu yang dari dalam diri sendiri. Yang termasuk motivasi dari luar atau motivasi ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bisa saja seseorang itu melakukan apapun itu biar tidak dihukum atau supaya mendapatkan imbalan atau penghargaan. Oh, contohnya anak-anak, misalkan ya anak-anak, oh kita datang, saya mengerjakan tugas supaya tidak dihukum bu guru. Sama, Bapak Ibu guru juga gitu. Saya mengikuti pelatihan ini supaya tidak ditegur sama kepala sekolah, supaya tidak ditegur sama guru harus ikut. Nah, itu motivasi ekstrinsik yang dari luar. Dan motivasi ekstrinsik kalau dari luar itu jadi bisa tidak bertahan lama di dalam diri. Karena apa? Karena dari luar, jadi dia bisa sewaktu-waktu bisa berubah. Nah, yang paling bagus adalah motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kita semuanya harus berusaha untuk meningkatkan motivasi perilaku itu dari dalam. Karena kalau dari dalam itu pasti lebih ajak, lebih kontinu, konsisten. Nah, sering sekali kita di sekolah itu ada peraturan, ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu kita sudah sering ya, sudah mendengar. Konsekuensi juga seperti itu. Mungkin yang baru di sini adalah restitusi. Hukuman biasanya itu tidak direncanakan. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa fisik atau psikis.
Jadi hukuman itu kadang itu spontan dan arahnya itu ke fisik atau psikis. Satu contoh, ada anak yang datang terlambat. Mungkin ada yang masih menerapkan seperti ini. Anak yang terlambat disuruh lari mengelilingi lapangan 10 kali misalkan seperti itu. Nah itu kan satu arah, jadi hanya dari guru. Anaknya itu kan juga tidak tahu nanti kalau aku terlambat itu akan diapakan ya. Nah lari itu kan hukuman fisik ya. Nanti juga efeknya tidak baik, akan menimbulkan si anak itu malu dan untuk kecenderungan mengulangi kegiatannya lagi itu pun akan cenderung dialami lagi. Kemudian konsekuensi itu apa? Nah, konsekuensi ini direncanakan, disepakati, murid merasa tidak nyaman, guru selalu memonitor murid. Konsekuensi itu adalah sebuah kesepakatan ya. Misalkan anak-anak sama guru sudah punya kesepakatan kelas. Nanti kalau kamu terlambat, kamu akan misalkan istirahatnya molor, istirahatnya lebih lambat daripada teman yang lain. Itu memang sudah kesepakatan dan harus dilaksanakan. Jadi kalau hukuman tadi satu arah, guru aja yang spontan, tapi kalau konsekuensi itu anak sudah tahu, oh nanti kalau aku terlambat berarti aku harus seperti ini. Ya, tetapi tetap ada kekurangannya juga, murid merasa tidak nyaman dan guru selalu memonitor murid. Yang terakhir restitusi, ini yang baru ya Bapak Ibu bagi kita. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses yang kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi restitusi ini seperti ini. Kalau misalkan anak itu punya kesalahan, tidak langsung dihukum atau bagaimana. Tetapi pertama, coba kita dekati anak itu, biarkan mereka menceritakan sendiri kesalahannya. Kemudian dia itu akan mengukur sendiri, oh yang sudah saya lakukan ini sudah salah atau benar. Kemudian apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Jadi itu perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Guru, 5 posisi kontrol guru. Nah, selama ini kalau ada permasalahan di kelas, kita kan selalu berusaha menyelesaikannya gitu, dengan anak-anak, kemudian mungkin kita diskusi dengan teman guru yang lain. Nah, 5 posisi kontrol guru itu ada 5, yaitu yang pertama penghukum. Jadi si guru tersebut selalu memberikan hukuman kepada siswanya yang melanggar. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah ini misalnya seperti ini. Mungkin ada siswa yang terlambat. Gurunya mungkin cenderung ngomongnya sudah tidak, yang nadanya sudah tidak tinggi lagi, agak merendah dan kita baca dengan kata-kata sehingga membuat anak tersebut merasa bersalah. Yang ketiga yaitu sebagai teman. Guru memposisikan sebagai teman, membuat mereka itu menceritakan apa yang dia lakukan supaya mereka itu lebih nyaman. Kemudian yang ketiga yaitu pemantau dan yang terakhir adalah manajer. Nah, manajer ini adalah posisi yang paling ideal, posisi yang paling tinggi yang harus bisa kita miliki. Nah, Bapak Ibu mungkin kalau saya jelaskan mana penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman dan manajer itu yang seperti apa, akan saya berikan contohnya penerapan posisi 5 kontrol guru. Ibu dan Bapak guru hebat. Bapak Ibu bisa memperhatikan berikutnya. Positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren
yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah, sana.
Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna
sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, itu tadi Bapak Ibu guru contoh 5 posisi kontrol guru. Tadi sepertinya kita ini ya merefleksi diri. Oh, ternyata selama ini saya ada di posisi itu. Oh, saya pernah mengalami kejadian yang sama seperti itu. Saya pernah menjadi posisi ini penghukum, atau sudah pernah menjadi manajer, atau pernah menjadi teman. Nah, dari contoh-contoh yang diberikan tadi Bapak Ibu, ada kasusnya sama nih. Ada si Naren yang terlambat 20 menit datang ke sekolah. Kemudian ada ibu guru yang menyelesaikannya dengan 5 posisi, yaitu penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sikap yang dilakukan oleh ibu guru tadi dalam 5 posisi itu berbeda-beda, mulai dari yang nadanya tinggi sampai nadanya direndahkan dan ngomongnya lebih halus juga. Nah, Bapak Ibu, dari yang sudah kita lihat contoh, saya ingin tahu Bu Reni, kira-kira selama ini yang sudah dilakukan itu ada di posisi mana, Bu Reni? Selama ini yang sudah saya lakukan sebagai posisi penghukum, membuat rasa bersalah dan teman. Jadi selama ini Bu Reni pernah merasakan menjadi penghukum, kemudian membuat rasa bersalah dan juga tenang. Ya betul Ibu, saya juga saya juga pernah mengalami di situ, pernah penghukum. Kadang itu ya kita ini guru juga manusia biasa, kadang-kadang itu saking jengkelnya anak itu sudah diingatkan dengan yang baik-baik tapi masih diulangi lagi. Nah akhirnya jalan terakhirnya itu kita penghukum. Kemudian saya juga pernah membuat rasa bersalah, juga pernah menjadi teman. Tidak apa-apa, semuanya itu proses. Memang untuk menjadi posisi yang manajer itu sulit. Memang tidak semudah yang ada di teori, harus seperti ini. Nah, untuk prakteknya itu sangat sulit. Ya. Butuh kesabaran, butuh wawasan juga yang luas untuk mempraktekkan itu. Dan juga kita tidak tahu kadang kita menemui anak itu yang jujur menceritakan keadaannya, ada yang berbohong dan sebagainya. Namun semuanya itu tidak mungkin, tidak bisa dilakukan. Semuanya itu kita yakin saja kita bisa, dan semoga kalau saat ini masih ada di posisi teman, mudah-mudahan 1 bulan lagi atau minggu depan kita sudah bisa mengubah posisi itu di pemantau atau di manajer. Selanjutnya Bapak Ibu, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah sekarang yang baru bagi kita adalah keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan saja? Keyakinan kelas adalah kesepakatan bersama antara seluruh warga kelas, yaitu guru dan murid. Jadi keyakinan kelas itu kesepakatan. Jadi peraturan itu tidak hanya berlaku untuk muridnya saja, tetapi untuk gurunya juga. Jadi kita berdiskusi sama anak-anak, sama murid-murid, kita biarkan mereka berdiskusi, kita membuat keyakinan kelas di kelasnya itu, di kelas kita itu seperti apa. Kalau mereka yang berpendapat sendiri, kemudian disepakati bersama, insya Allah nanti anak-anak juga akan bisa mematuhinya dengan baik.
Keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu tidak hanya dibuat oleh gurunya saja, atau keyakinan sekolah itu tidak boleh hanya dibuat oleh kepala sekolahnya saja. Jadi harus berdasarkan kesepakatan bersama. Baik Bapak Ibu, juga kalau bisa disesuaikan dengan kondisi sekolahnya. Jangan membuat peraturan itu yang tidak mungkin diikuti oleh anak-anak. Kita berperaturan tapi berdasarkan googling, berdasarkan apa ada di sekolah lainnya, tidak bisa diterapkan di sekolah kita. Jadi kita cari yang dekat-dekat saja. Kemudian tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Okay. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini juga baru Bapak Ibu. Saya baru kemarin belajar di pendidikan guru penggerak ini, saya juga baru tahu dan mengenal segitiga restitusi itu. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab dalam menghadapi permasalahan. Jadi segitiga restitusi ini cenderung tadi ke posisi manajer ya. Kalau sudah di posisi manajer berarti sudah bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Ada 3 langkah dalam melaksanakan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi dalam menstabilkan identitas ini kita membiarkan anak-anak didik kita, murid-murid kita itu menceritakan kejadiannya sebenarnya seperti apa. Ya, mereka berbicara sesuai versinya mereka sendiri. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kita kembalikan ke anak tersebut. Kira-kira kalau yang kamu sudah lakukan seperti itu apakah tindakannya sudah benar atau masih salah? Mereka akan dengan sendiri akan tahu, oh ternyata yang sudah saya lakukan ini adalah salah, ini adalah benar. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi kita kembalikan, kalau misalkan dia melanggar di kelas ya, kita ingatkan apakah ada keyakinan kelas yang kamu langgar, atau apakah yang kamu sudah lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak. Jadi intinya di segitiga restitusi itu adalah dialog, proses dialog. Jadi kita menyelesaikan masalah itu dengan berdialog, dengan berdiskusi dengan anak, kemudian dikembalikan kepada anak tersebut, kira-kira penyelesaiannya seperti apa. Okay. Nah, berikut juga ada, mungkin kalau hanya dijelaskan itu belamber ya Bapak Ibu, bagaimana yang langkah-langkah yang menstabilkan identitas itu yang seperti apa, validasi tindakan yang salah itu seperti apa. Nah, untuk lebih jelasnya ini saya juga akan putarkan sebuah contoh penerapan segitiga restitusi yang mana mungkin bisa jadi referensi kita nanti kalau kita sedang menghadapi permasalahan di kelas atau di sekolah kita ini. Ibu dan Bapak guru hebat, pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi.
Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut.
Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Nah, Bapak Ibu Guru, itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi. Ada 3 langkah yang dilakukan oleh Bapak Guru tersebut. Ketika kita sudah bisa menerapkan segitiga restitusi, itu artinya kita sudah bisa memposisikan kita sebagai manajer. Demikian Bapak Ibu tadi yang bisa saya sampaikan terkait budaya positif yang ada di sekolah. Yang pertama tadi kita belajar tentang disiplin positif, kemudian motivasi dari dalam motivasi perilaku manusia, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Mungkin dari pemaparan yang saya sampaikan ada yang ditanyakan oleh Bapak Ibu Guru. Oke, Bu Suri, silakan. Bu Riyati, kalau saya di kelas sudah punya kesepakatan kelas, apa saya harus membuat prajurit keyakinan kelas? Oke, di kelasnya Bu Suri sudah ada kesepakatan kelas nih.
Jadi kalau memang di kelasnya Bapak Ibu itu sudah ada kesepakatan kelas, apakah harus membuat lagi? Tidak Ibu. Jadi mungkin kita bisa mengkaji ulang. Kita tidak membuat yang baru, tapi mengkaji ulang lagi apakah kesepakatan yang sudah jenengan punya di kelasnya masing-masing itu sudah sesuai atau masih banyak dilanggar oleh anak-anak atau butuh perbaikan seperti apa. Jadi bukan kita bikin baru lagi, tapi berangkat dari yang sudah kita punya, kita perbaiki lagi. Sebenarnya kesepakatan dan keyakinan kelas itu hampir sama ya, sama. Cuma nanti kesepakatan dan keyakinan kelas. Jadi nanti kita kaji ulang lagi apa yang sudah kita punya, kita cari perbaiki lagi. Begitu nggih, Bu Sulis nggih. Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya yang telah meluangkan waktunya di sini untuk mendengar pemaparan saya tentang budaya positif. Semoga kedepannya kita bisa menjadi guru yang sudah bisa memposisikan kita sebagai manajer yang meskipun mungkin saya sekarang masih belum bisa Bu, tapi perlahan-lahan kita belajar untuk memperbaikinya agar bisa menerapkan segitiga restitusi. Tadi juga disampaikan bahwa segitiga restitusi itu tidak harus tiga-tiganya diterapkan, melainkan sesuai kebutuhan, sesuai permasalahan yang ada. Semoga kita bisa menjadi guru yang menjadi teladan bagi anak didik kita, menciptakan disiplin. Kalau kita ingin murid kita disiplin, alangkah baiknya jika diawali dari kita sendiri yang disiplin, kemudian dicontoh oleh anak-anaknya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga tadi saya ketemu Bu Sulis. Habis itu Bu Sulis cerita, katanya saat pelajaran bahasa Arab tadi di kelas 6 ada masalah. Benar? Benar. Bisa cerita sama Bu Guru, kenapa? Bisa. Iya, kenapa? Tadi tugas saya di Sopek Reza Bu. Terus? Karena saya dituduh mencontek Bu. Padahal Saya hanya mau tanya ke Reza. kamu tanya sama Reza, tapi habis itu dijelaskan nggak sama Reza? Tidak Bu. Tidak. Terus habis itu kamu nggak bisa mengerjakan tugasnya. Terus ibu bisa mengerjakannya itu kamu Mencontek. habis itu Reza marah. Oke. Menurut Rendra, apa yang sudah dilakukan Rendra itu sudah benar atau belum? Belum Bu. Kenapa kok belum? Karena saya mencontek. Rendra masih ingat nggak keyakinan kelas kita apa? Masih Bu. Apa? Jujur dan Jujur saat mengerjakan tugas. Menurut Rendra, perbuatan Rendra sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum? Belum Bu. Iya, harusnya bagaimana? Harusnya saya meminta maaf ke Reza. Terus kalau Rendra tidak bisa, harus bagaimana? Harus ke Bu Guru. Iya, kalau tanya Reza nggak dikasih tahu, tanya ke Bu Guru. Jadi tidak sampai nyontek. Ya. Untuk selanjutnya, Rendra bisa nggak memperbaiki sikapnya? Iya Bu. Iya, lain kali harus. Baik. Iya, boleh nyontek lagi? Tak boleh. Oke, terima kasih. Reza, tadi saya bertemu Bu Sulis. Katanya Bu Sulis itu di kelas 6 sedang ada masalah. Ya, Bisa Bu. cerita sama saya ada apa? Tadi saya nyopet tugasnya Rendra. Nyopet tugasnya Rendra, kenapa?
tadi dia nyontek saya, Bu. Terus, Ya saya kan capek udah mikir susah-susah mana dicontek. oh gitu. Memangnya ini Reza nggak tanya dulu. Enggak, Bu, langsung main contek aja. Terus habis itu ulangannya Tak sobek. kamu sobek. Sengaja apa tidak? Enggak, Bu. Nah, terus sekarang Renta bagaimana? Dia sedih pulang tak sobek. Gitu. Menurut kamu Reza, kamu sudah benar apa salah kalau kayak gitu? Salah. Salah. Kamu ingat nggak keyakinan kelas kita? Berbuat baik dan berbagi sama teman. Nah, menurut kamu sudah melaksanakan keyakinan kelas apa belum? Belum. Belum. Harusnya bagaimana? Saya mau cari Rendra, Bu. Habis itu? Tidak mudah marah. Iya. Kalau misalnya tadi Rendra kamu ajari, kira-kira dia nyontek nggak? Enggak, Bu. Iya, dia nggak akan nyontek tanpa izin. Terus, lalu selanjutnya apa yang akan Reza lakukan? Saya bakal minta maaf sama Rendra. Iya. Terus? Berbagi ilmu dan tidak cepat marah. Iya, betul. Reza ini kan paling pintar di kelas. Jadi kalau mengerjakan apa-apa itu paling cepat selesainya. Kalau ada temannya yang tidak bisa, diajari ya. Ya, Bu. Ya, Reza juga harus bisa mengontrol Emosi. Oke, siap untuk lebih baik lagi? Siap. Oke, terima kasih Reza. Ya, Bu. Saya Heki Wandi sebagai wali kelas 5. Terima kasih kepada Bu Nuryati karena sudah berbagi ilmunya, terutama budaya positif di sekolah. Semoga ke depan saya bisa menerapkan segitiga restitusi dan memposisikan saya dalam posisi control manager. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Reni, wali kelas 1 dari SDN Negeri Wetan. Terima kasih Bu Nuryati atas berbagi ilmunya. Saya sebentar lagi mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11. Saya jadi punya gambaran saat pendidikan nanti. Semoga saya juga bisa menerapkan budaya positif di sekolah kami.